kontekstual di Indonesia. Podcast ini bertujuan untuk mengajak kita semua memahami bagaimana pendidikan agama Kristen dapat dikembangkan secara kontekstual sesuai dengan realitas sosial, budaya, dan keberagaman di Indonesia. Bersama kami telah hadir dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Saudara Deswita Selan yang akan membahas part kontekstual dari sisi konsep dan teori. Dan yang kedua adalah Saudara Dewi Fania Betty yang akan membagikan pandangan serta pengalaman praktis dalam penerapan part secara kontekstual. Sebagai pembuka diskusi kali ini, kami ingin bertanya kepada teman-teman, apa tantangan terbesar pendidikan agama Kristen di Indonesia saat ini? Menurut saya, tantangan terbesarnya adalah bagaimana PAK sering disertakan secara teoritis dan kurang dikaitkan dalam konteks kehidupan nyata peserta didik. Saya setuju. Selain itu, tantangan lainnya adalah keberagaman latar belakang peserta didik yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam proses pembelajaran PAK. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan pertama. Apa yang dimaksud dengan pendidikan agama Kristen kontekstual dan mengapa pendekatan ini penting diterapkan di Indonesia? PAK kontekstual adalah pendekatan pendidikan yang mengaitkan ajaran iman Kristen dalam konteks kehidupan peserta didik seperti budaya, sosial, dan realitas masyarakat. Pendidikan ini penting karena Indonesia adalah negara yang majemuk sehingga pembelajaran iman perlu relevan dan mumpuni. Bagaimana hubungan antara PAK kontekstual dengan budaya lokal di Indonesia? PAK kontekstual tidak meniadakan nilai iman Kristen, tetapi justru mengintegrasikannya dengan kearifan lokal. Dengan demikian, peserta didik dapat memahami iman Kristen tanpa kehilangan identitas budaya. Selanjutnya kami bertanya kepada narasumber kedua, yaitu Saudara Dewi. Apa saja tantangan nyata dalam penerapan PAK kontekstual di lapangan? Beberapa tantangan yang sering ditemui antara lain kurikulum yang belum fleksibel, metode pembelajaran yang masih monoton, serta keterbatasan potensi guru dalam mengembangkan pembelajaran yang kontekstual. Apakah faktor lingkungan juga mengaruhi keberhasilan PAK kontekstual? Sangat memengaruhi. Lingkungan, keluarga, gereja, dan masyarakat memiliki peran besar. Jika ada sinergi, maka nilai-nilai PAK sulit diterapkan secara konsisten dalam kehidupan peserta didik. Lalu, apa solusi dan strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan PAK kontekstual di Indonesia? Strateginya antara lain pengembangan kurikulum yang berbasis konteks lokal, lalu penggunaan metode pembelajaran reflektif dan partisipatif, serta peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan. Bagaimana penerapannya secara praktis di kelas atau komunitas? Secara praktis, guru menggunakan studi kasus, diskusi kelompok, media digital, dan pengalaman hidup peserta didik sebagai bahan pembelajaran. Selain itu, kolaborasi antara sekolah, gereja, dan keluarga juga sangat penting. Dari diskusi ini, dapat kita simpulkan bahwa PAK kontekstual merupakan pendekatan yang relevan untuk menjawab tantangan pendidikan di Indonesia. Dengan strategi yang tepat, PAK dapat membentuk iman dan karakter peserta didik secara holistik. Sebelum menutup podcast kali ini, kami persilakan kepada teman-teman narasumber untuk menyampaikan pesan singkat. Kiranya PAK terus dikembangkan agar tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga menyentuh kehidupan nyata peserta didik. Saya berharap para pendidik PAK terus kreatif dan terbuka terhadap perubahan demi pendidikan yang lebih bermakna. Terima kasih kepada para narasumber dan para penonton